Assalamualaikum, selamat sore. Selain nasab ada satu hal yang bisa dibilang sangat krusial. Dan bisa dibilang apa ya? Aneh bisa, menghayal bisa, misalkan iya juga bisa. Soal makam, klaim-klaim makam. Sudah jamak dimanapun termasuk Nusantara ini, yang namanya makam leluhur itu pasti selalu dirawat. Umumnya kan begitu. Tapi kalau misalkan mengklaim makam orang, lalu membuat di sebelahnya atau membuat di tempat yang agak beda. Ini ada satu netizen yang komentar. Namanya Jajuli 8855. Di tempat saya ada satu makam dalam kurung Kabupaten Kendal. Kronologi. Seorang Habib diundang mengisi tausiah di satu pesantren. Dan ditemukan satu makam yang katanya seorang Habib leluhur beliau. Dibuatlah makam yang bagus di sebelah musola kuno. Musolanya juga direnovasi sangat bagus. Sudah 3-4 acara haul. Sudah 3-4 dibuat acara haul. Banyak sisi baiknya sih temuan Habib ini. Namun setelah saya cross check dari cerita-cerita orang tua di kampung itu, tidak pernah ada tanda makam atau tugu makam di situ. Memang ada sebuah tonggak makam tanpa nama 100 meter arah utara musola yang dicabut buat rumah oleh masyarakat yang punya tanah. Minimnya ilmu kami ikut aja, seudon kami. Kita lihat satu video ini dulu. Ini dari seorang Habib. Ini dia. Atau waktunya untuk ziarah ke makam aulia yang di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, beliau ya ja'alahu syakhs, sesuatu seperti dibikin seperti gubah gitu. Seperti kalau di Indonesia ini tapak tilas. Kita temukan tapak tilas Sunan Ampel, bahkan di Kabupaten Probolinggo ini ada tapak tilas Sunan Ampel, padahal kuburannya di Surabaya. Tapak tilasnya di sini dibuat seperti makam gitu ya. Yang penting tidak ada penipuan. Bukan ini makam Sunan Ampel lah. Tapak tilasnya mau dibuat seperti makam, dibuat seperti gubah, seperti Sayyid Abi Abdul Qadir Ba'bud dengan kota Tarim kampung Tarimnya. Dia buat kuburannya Habib Abdul Haddad, persis Habib Abdul Haddad. Maka itu dilakukan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, oleh para awliya al-salihin, dikutip oleh kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan saya membacanya itu. Beliau membikinkan seperti itu dan dihadirkan ruh almarhum di tempat itu, diziarahi. Udah seperti ziarah di depannya, persis. Baca assalamualaikum ya sada, baca assalamualaikum ya ahli kubur, baca ayat kursi, baca yasin, tahlil, persis seperti di depan kubur. Nah, itu bisa diamalkan. Anda ingin ziarah bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Anda buat seperti itu. Yang penting jangan ini Anda anggap sunnah. Ini amal awliya salihin dan tidak ada larangan. Arwahus salihin, arwahul awliya itu tayyar. Beliau itu keliling di dunia ini, nggak ada batas. Nah, ketika kita hadirkan roh mereka, mereka hadir. Ketika mereka hadir, kita ziarah. Nah, ya kan? Saya hanya mengambil pemahamannya. Apakah karena pemahaman seperti itu di kalangan mereka, lalu mereka seenaknya membuat makam-makam palsu? Di situ dia kan berbicara, padahal hanya napak tilas atau tempat tapak tilas. Boleh dibuat bahkan seperti makam, bahkan diziarahi. Bahkan dia juga berbicara apa? Katanya ruhnya didatangkan atau apalah. Anda percaya? Konteks pemahaman seperti ini saya kira sudah offset, sudah melebar kemana-mana. Oke lah, tempat tapak tilas mungkin perlu hanya tanda-tanda tertentu, atau dikasih suatu hal itu tanda ini dulu tempat yang pernah disinggahi si A, B, C, D.
Harusnya seperti itu. Kalau sudah membuat makam, apalagi yang paling ngeri itu mengklaim makam orang, hanya modal dari apa sih mereka itu tahu? Coba, dari apa? Dari ilmu rohani. Dari ilmu apa? Orang bisa tahu di situ itu misalkan dulu, entah itu makamnya beneran, entah itu dulu hanya tapak tilas atau apa. Anda mudah percaya. Ilmu begitu itu tidak semudah itu. Bisa saja itu meleset. Bisa saja itu meleset. Oke lah tempat tapak tilas. Misalkan itu benar. Ilmunya itu saat itu benar. Sinyalnya pas benar itu misalkan. Ya udah dibuat tugu di situ. Dibuat tanda. Ya udah tanda saja. Kalau sudah yang katanya menghadirkan ruh, lalu membuat seperti makam, diziarahi, itu udah kebelabasan. Di situ pasti kebanyakan motifnya itu kebanyakan itu ekonomi. Saat acara haul yang diundang siapa? Pasti mereka juga. Lalu uangnya dari mana? Mengumpulkan dari mana uang itu? Kadang dari umat, dari jamaah. Iya kan? Oke, baiknya juga. Mungkin ekonomi orang di situ akan terbantu. Tapi saat-saat tertentu saja. Tapi soal kejujuran, apakah itu hanya tempat tapak tilas atau makam betulan, harus dibuka. Kalau tidak makam betulan, ya nggak usah dibuat seperti makam. Makanya banyak terjadi makam-makam palsu. Mungkin pemahamannya seperti ini. Apakah di mereka itu memakai pemahaman seperti ini? Ya kalau ini, ya udah kedarung bisa kebelabasan. Bahkan misalkan orang buat, padahal itu juga misalkan tidak ya, atau sinyalnya ini nggak benar, sinyal rohaninya. Percaya orang, bisa kejerumus orang, bisa salah. Kalau hanya tempat tapak tilas atau makam yang nggak diketahui, lalu ada orang datang dia tahu, dan uniknya pasti itu leluhurnya dia. Gimana coba? Ilmunya dipercaya nggak? Ilmu yang begini ini modelnya itu, tahu nggak? Itu seperti sinyal. Kalau sinyalnya salah ya salah. Misalkan dikatakan A, padahal itu sebenarnya tidak, itu juga bisa salah. Benar kadang juga bisa. Saya percaya ilmu gaib itu ada. Tapi tidak semudah itulah, apalagi semuanya itu. Banyak palsu-palsu, bahkan yang paling ngeri mengklaim makam orang di sana dibuat, di sana dibuat. Tujuannya apa? Motifnya apa? Motifnya itu apa? Yang paling ngeri itu tadi. Ada orang terah Wali Songo, tapi ditarik seakan terahnya kemana? Ke Hadramaut. Gimana coba? Kalau bagi saya, kalau itu misalkan hanya tapak tilas, ya hanya tugu atau tanda, udah itu. Ya perlu dibuat seperti makam. Orang banyak yang salah sangka. Ternyata itu hanya apa? Tapak tilas. Nah, mending ziarah ke kakeknya sendiri. Atau ziarah ke makamnya yang langsung. Kenapa hanya tapak tilas? Tapak tilas itu kan sesungguhnya harusnya mengingatkan orang itu untuk berjuang seperti dia. Seperti beliau yang misalkan pernah di situ. Pernah melewati situ. Pernah bertempat tinggal sebentar di situ. Yang diambil harusnya kan itu. Bukan kok membuat makam yang gede. Padahal itu tidak ada isinya di dalam. Ini loh, pemahaman-pemahaman begini tuh bisa. Atau mungkin pemahaman begini tuh sudah biasa di kalangan mereka. Wah, makanya itu banyak makam-makam yang kontroversi. Ini intinya pemahaman seperti itu jika diterapkan di banyak tempat akan terjadi banyak pembodohan, banyak offset lah, dan nggak benar gitu. Wassalam.